Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu kita ke tukang servis, bengkel servis, cukup menggunakan lampu dari mancis ataupun korek ini, kita bisa memperbaiki gerinda kita sendiri. Sekarang kita akan lakukan pengujian lagi teman-teman, menggunakan multi tester ajaib kita. Ini dia. Letakkan di soket ini, soket bros yang baru. Nah, nyala deh teman-teman. Ya, nyala ya. Kemudian yang satu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sedang bekerja menggerinda atau membobok tembok ya untuk pemasangan instalasi. Tiba-tiba gerinda saya mati total. Jadi saya coba-coba tadi menyalakannya, juga tidak mau nyala ya. Nih, seperti ini. Mati total. Nah, untuk melakukan pemeriksaan, saya tidak ada multi tester, tapi saya akan gunakan mancis ini, mancis yang ada senter ini. Nah, ini kita akan gunakan sebagai pengganti dari multi ya, multi tester. Oke, lepas. Kemudian ambil lampunya yang seperti ini, ya. Nah, di sini ada saklar ya, seperti ini. Dia nekan seperti ini, nih seperti ini. Nah, jadi nanti ambil kabel, hubungkan satu ke kabel ke kaki yang di bawah ini, ke kaki LED-nya, yang satu lagi nanti ke plat ini. Itu dia caranya ya. Oke, saya pasang dulu ya. Nah, jadi teman-teman, rangkaiannya nanti seperti ini ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada multi ya, aduh. Nah, ini dia seperti ini. Jadi kabel yang satu dihubungkan ke kaki LED-nya, yang satu lagi ke plat ini tadi. Nah, yang di bawah ini biarkan aja. Jadi nanti posisinya saklar itu nanti di sini. Kalau ini dihubungkan, maka lampu LED-nya akan menyala seperti ini. Ini menyala ya. Nah, menyala dia. Oke, menyala ya. Nah, jadi ini kita gunakan pengganti dari multi tester ya. Nah, oke, langkah berikutnya adalah membuka gerinda ini, tapi kita buka pada bagian bawah ya, bawah di sini. Ingat, strikernya dicabut, dilepas ya, biar aman. Oke, langsung saya buka. Oke, tinggal digoyang-goyang ya untuk mengeluarkannya. Nah, ini dia. Nah, di dalam ini kalau kotor dibersihkan dulu ya. Saya cari kuas dulu. Ya, ini sudah saya cari kuas ya. Di gerinda ini tidak terlalu kotor ya. Kalau pertama buka kemarin, ini sangat kotor sekali, banyak debu. Ini 3 bulan yang lalu sudah saya servis juga, tapi tidak bagian bawah. Bagian atas ini saya kasih grease ataupun gomok di dalam ini. Nah, jadi ini dibersihkan dulu. Kebetulan kemarin tidak rusak ya, yang saya servis itu tidak rusak, tapi saya hanya menambahkan grease pada bagian depan ini, pada bagian atas. Nah, jadi cara pemeriksaannya, yang pertama saya zoom dulu ya. Posisikan terlungkup seperti ini. Kita akan lihat terminalnya dulu ya. Nah, baik teman-teman, ini posisinya terlungkup seperti ini ya. Di sini ada terminal. Saya akan coba jelaskan. Kalau posisi terlungkup itu di sini ada brus ataupun arang-arang ya di sini, dalam ini. Nah, kabelnya keluar di sini dia. Ini adalah terminal brus ataupun arang yang warna putih. Oh ya, untuk tipe ini adalah tipe merek gerinda merek Bosch GWS 500 ya. Pada dasarnya sama nanti dengan tipe GWS 160 ya, lupa saya. Pokoknya hampir sama lah. Ini adalah brusnya, di sini satu ya. Ya, yang satu ini yang berwarna kuning ini adalah fill coilnya ya. Nah, di dalam ini pencipta medan magnetnya.
Kemudian kita geser ke kiri seperti ini. Nah, ini brush untuk pada bagian sebelah lagi. Di sini satu, ya. Di sini satu. Nah, ini brushnya. Nah, ini yang putih, ini kabelnya, kabel brush ataupun arang-arang. Kemudian yang ini sama, ini kumparan juga. Ini kumparan satu, masuk dia ke dalam. Ya. Nanti dia keluarnya di sini. Ini dia. Bagian bawah. Ini juga demikian. Dimasuk ke dalam, terus nanti di sini dia. Oke, cara pemeriksaan. Yang kita periksa itu adalah brushnya dulu ya, dengan menggunakan multitaser ajaib kita. Jadi, cara memeriksa arang-arang itu seperti ini. Kita ambil dari arang-arang yang ini ataupun brush yang ini, ya. Letakkan di sini. Yang putih ini. Terus pada arang-arang yang satu lagi yang berwarna putih ini. Aduh, susah ya. Ini di sini. Atau rumahnya pun nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan coba ya. Saya tarik lagi ke atas. Biar terlihat jelas ya teman-teman. Kita hubungkan ke mana posisinya. Ini dia. Kita hubungkan ke sini satu, terus yang satu lagi kita hubungkan ke sini. Kalau LED-nya menyala, berarti brushnya itu bagus ya. Nah, sedangkan ini tidak menyala. Ya, ini saya hubungkan ke rumah arang-arang dan satu lagi ke sini. Dia tidak terhubung. Kita tes ya, nyala enggak? Nah, nyala ya. Nah, sementara di sini tidak menyala. Nah, berarti ini brushnya yang kena. Nah, dia kan ada dua brush ini. Brush mana satu yang kena? Ya, brush mana satu yang kena? Caranya gampang. Kita masukkan ke inti tengah-tengah ini, ke armaturnya. Kita gesek aja di sini. Nah, nyala ya. Berarti arang-arang sebelah ini bagus. Kemudian kita pindah ke sini. Kemudian ini yang kita gesek ke dalam. Nah, LED-nya tidak menyala teman-teman. Ini LED-nya tidak menyala ya. Berarti brush yang rusak itu adalah brush yang sebelah kanan atau arang-arang yang sebelah kanan. Ini nyala ya. Kita pastikan lagi nyala. Nah, letakkan di sini. Nggak nyala deh teman-teman. Kalau kita pindah ke sini, ke rumah-rumah arang-arang yang sebelah, kemudian kita gesek, nyala deh teman-teman. Berarti brushnya rusak. Oke, langkah berikutnya kita akan memeriksa fill coilnya. Cara memeriksa fill coil, caranya mudah teman-teman. Kita letakkan di sini satu ya, pada bagian sebelah kiri. Oke, sebelah kiri ini letakkan di sini satu. Kemudian di sini satu. Ya, tidak menyala ya. Kemudian kita rubah sini satu, di sini satu, menyala ya. Berarti ini terhubung. Ya, bagus. Kumparannya bagus ya di sini tadi. Oh, nggak terlihat ya, fokusnya berubah. Nah, di yang berwarna kuning ya, di sini satu, LED-nya menyala. Nih, nyala LED-nya ya. Terus kita rubah. Kalau di sini dia tidak menyala ya, menyalanya nanti di sini. Di sini yang berwarna kuning ini. Nah, menyala dia teman-teman. Nah, menyala ya. Kalau di sini dia tidak menyala, di sini dia menyala. Jadi dia silang dia. Yang ini berhubungan dengan yang ini. Ya. Yang ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan yang ini. Berarti kumparannya bagus ya, kumparan di dalam bagus, tidak ada masalah. Yang masalah itu terdeteksi tadi adalah arang-arangnya ataupun brushnya. Kita cek semuanya dulu ya. Langkah berikutnya kita akan cek saklarnya lagi teman-teman. Nah, saklarnya. Cara ngecek saklar itu kita harus on-kan terlebih dahulu. Ya, on-kan dulu. Nah, ini on ya. Tapi ingat, ini jangan dipasang. Rokok saya mati teman-teman. Oke, ini di on kan.
Nah, di sini ada baut 2 teman-teman. Ini ada baut 2 kabel powernya. Kemudian kita lihat ke sebelah, di sini ada 2 juga terminal ya. Jadi gerinda ini 2 saklarnya teman-teman ya. Kabel power ini masing-masing ada 1 saklar. Di sini ada 1 saklar, di sini ada 1 saklar. Jadi ganda dia teman-teman. Nah, cara meriksanya seperti apa? Teman-teman harus hubungkan terminal yang sebelah sini ya, terminal kabel power ini ke terminal yang ini ya, pada posisi on ini ya, pada posisi on. Hubungkan terminal yang kuning sebelah kanan ke sebelah kiri, terus nanti hubungkan yang bawah ini ke terminal kuning yang di bawah. Gitu dia cara kerjanya teman-teman. Oke, kita lihat LED-nya ya. Hubungkan yang baut dengan yang terminal, menyala teman-teman. Saklar yang sebelah atas bagus, kemudian kita pindah ke bawah. Nah, di sini yang di bawah juga, nah menyala juga teman-teman, berarti bagus. Jadi fix saklarnya kedua-duanya bagus. Nah, kemudian kita lihat lagi atau kita periksa lagi kabel powernya. Kabel powernya ini kan kabel power 2 nih ya, kabel power 2. Jadi ini kita ambil supaya terlihat jelas ya. Ini kita letakkan di sini 1. Pilih salah satu teman-teman, dia harus menyala. Ini menyala, dia kebetulan menyala ya. Menyala berarti kabelnya tidak putus, yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna apa ini, coklat atau hitam ini? Coklat mungkin ya. Kita hubung ke sini. Nah, kabelnya bagus. Jadi kesimpulannya yang rusak itu adalah arang-arang ataupun sikat ataupun brusnya teman-teman. Yang sebelah mana tadi yang rusak ya? Saya pun lupa, saya cek dulu. Tapi kita tetap mengganti kedua-duanya teman-teman. Ini enggak terhubung ya, berarti ini yang rusak ini. Nah, berarti ini yang rusak. Kesimpulannya arang-arangnya rusak ya, ataupun brusnya rusak. Jadi ini harus diganti nih ya. Itulah kesimpulannya teman-teman. Oke, saya akan ke pasar dulu beli sikat-sikat ataupun arang-arang ini. Nanti kita sambung lagi dan kita tes. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya beli. Ini kodenya gini ya, kodenya CB600 ya. Ini tadi saya beli dengan harga 15.000 teman-teman. Oke, langsung saja untuk cara melepas brus lama. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Pertama-tama ini kan ada pegas keongnya, pegas penekannya, diangkat seperti ini, diangkat seperti ini. Terus letakkan dia di samping. Nah, seperti ini. Letakkan di samping ini. Terus kita ambil pena atau apa ya. Nah, nih, keluarkan. Kemudian dicabut ya, menggunakan tang kecil. Turunnya tang kecil mana ya? Tang besar aja lah teman-teman. Itu cabut soketnya. Nah, ini dia, udah terlepas. Terlepas. Kita lihat yang baru. Ini dia teman-teman. Ternyata memang jauh bedanya teman-teman. Nih, ukuran panjangnya seperti ini. Sudah sangat pendek sekali ya. Dan di sini ternyata sudah ada pegas, ada per. Waduh, bahaya sekali nih teman-teman. Nih, udah keluar per penekannya. Ini per ini teman-teman. Dan ini kalau dibiarkan ini bisa merusak dari ini ya. Ini kan udah ada gores-gores ini. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Ini tidak terlalu kasar ini. Untung ketahuannya cepat. Oke, cara memasangnya seperti ini. Seperti ini. Terus pasang soketnya lagi sebelah ini. Ini dia.
Nah, sudah masuk seperti ini. Terus diangkat lagi ya, diangkat lagi. Nah, posisinya nekan nih teman-teman. Oke, udah ini, udah satu ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelahnya lagi ya. Oke, ini pada bagian sebelahnya lagi. Caranya sama. Di sini diangkat, pegas penekannya, diangkat, letakkan di sebelah ini. Kemudian angkat brus lamanya, angkat, kemudian cabut soketnya. Nah, ternyata ini juga sudah pendek. Sorry teman-teman, tangan saya kotor ya. Nah, ini juga udah pendek nih, banding dengan yang ini ya, yang asli, yang baru ya. Jauh sekali. Di cara masangnya sama seperti tadi teman-teman. Boleh soketnya terlebih dahulu, masukkan sedikit. Nah, soketnya ini sempit ya. Ya, baru masukkan. Jika sudah masuk seperti ini, tekan lagi soketnya ke dalam supaya kuat. Terus angkat lagi, pegas spiralnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan lakukan pengujian lagi teman-teman, menggunakan multi tester ajaib kita. Ini dia. Tadi caranya, letakkan di soket ini, soket brus yang baru. Nah, nyala deh teman-teman ya, nyala ya. Kemudian yang satu lagi, nah ini dia, nampak ya teman-teman, saya arahkan ke ini tembaganya, nyala ya. Berarti ini fix akan menyala ketika dihubungkan ke listrik. Jadi bentar ya, saya setel dulu. Oke, langkah berikutnya tinggal dipasang tutup bagian belakangnya teman-teman. Gerak saya terbatas teman-teman, kameranya kena-kena terus. Nah, oke. Aduh. Oke, tinggal dipasang baut pada bagian bawah. Oke, udah. Sudah, posisikan ini pada posisi off ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian pasang ke striker listrik. Dan saatnya mencoba, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sorry, striker ini belum dipasang lagi teman-teman. Aduh, iya, mana dia kabelnya? Ini belum dihubungkan ke listrik. Benarkah itu kabelnya? Ya, benar. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya teman-teman. Mantap ya. Aduh, bisa kaget padahal cuman sendiri kerja. Jadi caranya itu teman-teman, tidak perlu kita ke tukang servis, bengkel servis, cukup menggunakan lampu dari mancis ataupun korek ini, kita bisa memperbaiki gerinda kita sendiri dengan cara yang sangat sederhana dan mudah untuk diikuti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.